masakin. Itu yang dimaksud apa? Zakat. Makanya zakat, infak, sedekah itu beririsan. Kata kuncinya 3. Saya percepat karena waktunya terbatas. Infak itu intinya gawe uang, gawe duit itu infak. Sampai gawe duit, gawe belanja yang infak. Sampai gawe duit, gawe nafkah keluarga yang infak. Sampai yang nyawa itu yang infak. Betul. Sampai yang nyawa itu juga infak. Dulu ketika saya menyampaikan ini, ada beberapa jamaah yang protes. Ustaz ini kok mulai sesat. Karena satu-satunya yang ngomong nyawa itu infak. Saya mengatakan seperti ini karena saya sudah meneliti semua ayat infak, semua ayat sedekah, semua ayat zakat di Al-Qur'an saya turunkan semua. Baru ngerti. Apa dasarnya nyawa infak? Di Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Pertanyaan saya, itu baik atau buruk? Al-Quran menggunakan bahasa apa? Yunfikuna. Karena infak itu kok dari duit infak. Zakat itu bagian infak. Kenapa kok zakat bagian infak? Karena zakat pasti pakai harta. Dan mungkin zakat pakai senyuman. Oke? Sedangkan sodako itu berasal dari 3 suku kata. Sod dan kof, satu kata dengan sidik. Karena itulah Imam Al-Jurjani mengatakan sodako itu adalah segala perbuatan baik yang menunjukkan sidqul iman, yang menunjukkan bukti keimanan. Makanya sodako itu segala perkara baik itu sodako. Tapi sodako itu umum, bisa pakai uang, bisa pakai perbuatan, bisa pakai tindakan. Hanya dengan akan tindakan, fakul tasbihah sodako kata Rasul. Baca tasbih sodako. Rasul mengatakan sholat itu sodako, senyum di depan orang sodako. Pokok perkara api itu sodako. Kenapa zakat itu dikatakan sodako? Zakat itu bagian sodako karena zakat itu bukti keimanan. Nah, dengan kalau ingin tahu ayat-ayatnya, hadis-hadisnya di buku saya lengkap. Jadi intinya infak dari duit, sodako itu pokok apa? Jadi makanya Rasul itu pernah mengatakan wa fi bud'i ahadikum sodako. Artinya apa? Pada kemaluan kalian ada sodako. Makanya sahabat protes, Rasul, ayuti ahaduna syahwatahu. Bagaimana mungkin kami menyerahkan syahwat dapat pada sodako? Kata Rasul, kamu letakkan itu di perkara haram dapat dosa, kamu letakkan itu di yang halal dapat pada sodako. Makanya sampean poso-poso mengisinan anak ngasih kode ke istri kamu, tidak ingin sodako. Nah gitu. Karena Rasul mengatakan itu sodako. Tapi agak-agak sudah terlihat, memang betul. Nah, kita kembali ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau hadis itu tidak ada istilah zakat fitrah kita sebagian. Kalau bicara istilah hadis zakat fitrah bukan zakat fitrah. Oh, saya tanya. Fitrah itu artinya apa? Kembali. Suci. Fitrah itu bukan namanya fitrah. Jadi al-fitrah itu kebalikan as-shaum. Nah, makanya dengan kenapa kok ada Idul Fitri? Zakat mokel. Karena wajibnya zakat fitri itu setelah kita masuk malam hari raya. Makanya dikatakan zakat fitri. Zakat
Oke. Ini kalau ada yang zakat fitrah ini biasanya kita penting menggunakan zakat fitrah dan yang paling banyak di Indonesia istilah zakat fitrah. Zakat fitrah, arti fitrah itu kata Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab. Beliau mengatakan al-fitrah itu artinya al-khilqah, penciptaan. Kenapa bayi itu dikatakan fitrah? Karena bayi itu lahir sesuai penciptaannya, masih bersih. Jadi arti asli fitrah itu bukan suci, tapi penciptaan. Kenapa zakat fitrah dikatakan zakat fitrah? Karena ada hadis orang kalau puasa benar, dia mulai benar, kharaja minad dzunub kayaumi waladatuhu. Dia keluar dari Ramadan dalam kondisi seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir namanya fitrah. Makanya dikatakan zakat fitrah. Ada yang mengatakan zakat badan karena bukan menzakati harta. Lanjut. Hukum zakat fitrah, ulama ijma wajib, hikmah zakat fitrah. Kata ulama, zakat fitrah itu seperti fungsinya sujud sahwi. Kalau puasa itu ada sujud sahwi, kalau sholat itu ada sujud sahwi, kalau puasa ada zakat. Saya tanya jenengan, sujud sahwi itu fungsinya apa? Nembel kekurangan dalam sholat. Dengan sholat Allahu Akbar lali itu telu apa? Berarti kan sholatnya mengurangi. Maka ditempel dengan sujud sahwi. Dengan tidak tahiyat awal ditempel dengan apa? Sujud sahwi. Sama dengan sujud sahwi kata ulama zakat fitrah. Orang puasa itu banyak kurangnya. Saya tanya jenengan itu sebenarnya puasa atau pindah jadwal makan? Pindah jadwal makan. Buktinya apa? Bukannya lebih enak dibanding kosong. Makanya Imam Ghazali itu membagi dalam kitab tiga. Orang puasa itu ada tiga tingkatan. Ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumul khusus. Kita itu masih shaumul umum. Yang penting tidak makan, tidak ngombe. Belum masuk shaumul khusus, apalagi shaumul khusus. Kata Imam Ghazali, shaumul khusus itu mikir itu bunga apa terus datang. Dengan kira-kira pernah nggak mikir bunga apa? Kekurangan puasa ini ditempel dengan zakat fitrah. Makanya ada hadis puasa orang itu tidak akan naik ke langit sampai ditunaikan zakat fitrahnya. Paham ya? Saya tanya, jenengan poso buka WA buka Quran sering mana? WA ya? Halaman Quran lagi halaman WA lebih sering mana? WA. Putar tasbih scrolling TikTok. Sering TikTok, scroll TikTok. Kita Ghazali itu kalau Ramadan itu bisa mengatakan 60 kali hataman. Satu hari 2 kali hataman. Satu kali hataman dalam sholat, satu kali hataman di luar sholat. Itu Imam Syafi'i. Pertanyaannya, jenengan yang ngaku pengikut Imam Syafi'i sudah datang berapa kali? Kali-kali. Alhamdulillah kali-kali. Tapi kalau saya lihat orang ahli kalau lihat baca-bacanya minimal 3 juz. Juz jamu. Juz sisaan. Kurang ini kan kurang kan? Poso tak kata Al-Qur'an itu kan kurang. Kurangnya itu ditempel dengan zakat fitrah. Makanya kata ulama fungsi zakat fitrah itu sama dengan sujud sahwi. Lanjut. Wajib zakat fitrah. Satu Islam, dua mampu dalam zakat fitrah itu beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikatakan punya makanan pokok 1 hari semalam untuk 1 bulan. Makanya zakat fitrah itu sing sugih wajib, sing miskin wajib. Pertanyaan saya, sak miskin wong Surabaya, sak kiri wong Surabaya, kira-kira beras jatah makan sehari semalam punya? Punya. Wong sakulan ono, makanya sing kiri, sing sugih tetap wajib karena mampu dalam zakat fitrah itu yang penting punya makanan pokok sehari semalam. Yang kedua, zakat fitrah itu wajib kalau dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan idraku juz'in min Ramadan wa idraku juz'in
Syawal. Nututi Ramadan, nututi Syawal. Kalau tidak nututi salah satunya, tidak wajib. Saya kasih contoh. Ada bayi lahir malam hari raya jam 7 malam. Wajib zakat fitrah kan? Wajib. Wajib atau betul? Wajib. Yang ngomong nggak wajib mana? Betul wajib. Yang ngomong wajib satu. Yang nggak angkat tangan angkat tangan. Wajib betul? Wajib. Wajib. Sing bener boten. Kenapa wajib? Karena dia tidak nututi Ramadan, kan lahirnya jam 7 malam. Malam baru tidak wajib. Kenapa wajib? Karena tidak nututi Ramadan. Saya wajib zakat ini wujudnya di Ramadan. Nututi Ramadan meskipun saja. Nututi meskipun saja. Kalau ada bayi lahir jam 5 sore tanggal 30 Ramadan, wajib apa enggak? Kenapa wajib? Masih nututi. Nututi Ramadan masih bisa kerja. Lahir, kata kedua. Kecuali langsung mati. Kecuali langsung mati. Tapi kalau dia hidup malam hari raya wajib. Contoh yang kedua. Orang mati tanggal 30 Ramadan jam 5 sore. Wajib betul. Wajib. Betul. Ini tiga. Wajib. Karena itu mulai. Jadi kalau nanti jam sore Beng. terakhir, tapi kalau orang mati malam takbir jam 7 malam, kenapa? Nututi Ramadan, nututi Syawal di situ 1 jam. Tahu belum? Belum. Contoh ketiga, ini kompak berarti paham. Beda kompak berarti masih tidak paham. Ada orang masuk baca syahadat jam 7 malam hari raya. Baca syahadat jam 7 malam takbiran. Wajib bawa. Boten. Wajib bawa. Boten. Wajib. Boten. Setengah wajib. Oh, jawaban yang wajib betul. Boten. Wajib. Ada orang baca syahadat jam 7 malam takbiran, wajib betul. Boten. Apa nih betul wajib? Bukan hormat. Mengikuti Islam Ramadan. Gimana? Syaratnya wajib zakat harus Islam, nututi Ramadan. Dia baca syahadat kapan? Jam 7. Nututi Islam Ramadan betul. Wajib? Nah, wajib. Tapi ada orang baca syahadat jam 5 sore tanggal 30 wajib. Kenapa? Nututi Muslim di Ramadan meskipun 1. Paham? Lagi bingung? Atas mana lahir jam 7 malam wajib betul? Nah, mati jam 5 sore tanggal 30 wajib betul? Sama wajib. Mati jam 5 sore tanggal 30 Ramadan wajib betul? Kenapa wajib? Dan nututi siapa? Kalau yang pertama lahir jam 7 malam tidak wajib apa? Tidak. Nututi Ramadan. Baca syahadat jam 7 malam wajib betul? Boten. Kenapa? Enggak melok. Nututi Islam Ramadan. Paham ya? Lanjut. Ketentuan
waktu bayar zakat fitrah, waktu wajib tenggelamnya matahari. Jadi kita baru wajib zakat fitri itu kalau tenggelam matahari malam hari. Makanya kalau ada orang bayar 21 itu sebenarnya bukan bayar zakat fitrah, tapi DP takjil bayar di sini. Oke. Makanya nanti ada kasus, ada zakat fitrah itu bisa dicabut. Nanti saya kasih contoh. Jadi wajibnya orang itu zakat fitri kalau sudah masuk tenggelam matahari malam hari raya. Waktu sunnah mulai dari tenggelam matahari sampai sebelum berangkat. Waktu makruh setelah sholat Idul Fitri. Jadi orang bayar setelah sholat masih boleh. Yang penting belum tenggelam matahari 1 Syawal. Itu mazhab Syafi'i. Cuma makruh. Bahkan kata mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang kita tunggu, contoh jangan punya keluarga miskin, biasanya datangnya itu waktu silaturahim setelah ziarah setelah hari raya. Jangan ingin masih saudara yang miskin, boleh ditunda tunggu saudara yang miskin. Itu kalau ada waktu haram setelah tenggelam matahari. Waktu mubah kalau mazhab Syafi'i mulai 1 Ramadan sudah boleh. Jadi jangan tak usah tunggu tanggal 20 sekarang bayar zakat fitrah. Boleh, itu mazhab Syafi'i. Ada kasus ini. Ada satu keluarga isinya 10 orang. Satu keluarga isinya 10 orang. Bayar zakat fitri tanggal 21. Maka per orang 3 kilo kali 10 dan 30 kilo diberikan kepada mustahik. Ternyata tanggal 29 satu keluarga kecelakaan, mati kabeh kali siji. Boleh nggak kepala keluarga yang masih hidup mencabut kembali zakat fitrah? Boleh karena belum wajib. Oke, boleh karena belum wajib. Tapi cek kalau ada yang suka. Tapi andai kan ada kasus seperti itu, akhir tidak boleh menghalangi karena itu haknya dia. Tapi karena belum wajib. Jadi bayar tinggal 31 itu namanya takjil zakatul fitri. Bayar di sini belum wajib, makanya bisa jadi dicabut. Oke. Ketentuan zakat fitri itu ada pada 2 hadis. Satu hadis riwayat Bukhari Muslim, faradha Rasulullah zakatul fitri sya'an min tamrin. Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri, ketentuannya 1 sok. Makanya sebenarnya ulama itu sepakat zakat fitri itu 1 sok. Jadi zakat fitri itu 1 sok. Loh Ustaz, kenapa kok beda? Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7. Itu nanti akan saya jelaskan. Tapi ulama sepakat zakat fitri itu 1 sok karena hadisnya 1 sok. Nomor 2, di hadis riwayat Nasai dikatakan so'al min sya'irin au tamrin au sulfin au zabibin. 1 sok dari gandum, kurma, jelai, dan kis-kis. Di hadis tidak ada zakat fitri pakai beras. Nanti ini menjadi perbedaan ulama. Nanti ada kaitannya dengan zakat pakai uang. Nanti akan saya jelaskan. Itu nanti ada perbedaan antara PPNU dan PBNU. Nanti saya jelaskan. Kenapa kok PPNU dan PBNU beda? Lanjut. Dari hadis itu, ulama berbeda pendapat antara jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, karena hadisnya itu zakat hanya pakai 4, maka kata Hanafi zakat fitri itu harus pakai 4. Kalau tidak gandum, kurma, jelai atau kis-kis. Kalau mau selain pakai 4, harus senilai 4. Kita mau zakat pakai beras. Kata mazhab Hanafi harus beras senilai 3,8 kilogram kurma. Jadi bukan 3 kilo nanti ada beras. Kurma 3,8 kilo itu nilainya berapa? Kalau diberikan beras ada berapa? Itu adalah nanti. Kenapa ini saya jelaskan? Kalau jumhur memahami 4 itu kenapa Rasulullah zakat fitri pakai 4?
Kata jumhur, karena empat itu makanan pokok. Maka kata jumhur, orang Indonesia tidak usah kurma, cukup pakai beras. Dan berasnya harus berupa biji-bijian. Tidak boleh zakat fitri pakai tepung beras. Tapi tidak usah aneh-aneh Pak. Tepung beras dari zakat tidak boleh. Harus berupa biji. Nomor 2 kata Imam Nawawi, harus biji-bijian yang selamat, tidak bisa dijadikan zakat fitrah. Biji-bijian yang tidak layak konsumsi, tidak layak disimpan. Beras jatah itu tidak boleh jadi zakat fitrah. Pertanyaan begini, Ustaz, apakah harus sama yang saya zakatkan dengan yang saya makan? Kata ulama ada wajib. Jadi kan umpama zakat makannya pakai beras kualitas super. Apakah zakat fitrahnya pakai kualitas super? Tidak wajib. Meskipun yang bagus disamakan. Sebaliknya ada orang miskin, biasa makan beras jatah. Kalau zakat fitrah tidak boleh pakai beras jatah. Amin. Ini kata jumhur. Lanjut. Berapa ukuran zakat fitri? Ulama sepakat sok. Maka kalau jenengan ingin aman, zakat fitri itu pakai sok. Sok itu adalah ukuran wadah. Kalau saya boleh ini Pak, sok itu ini. Ini wadah nih, ini kotak. Nah, ini kotak ini. Sudah di kotak apa? Di kotak. Nah, oke. Jadi sok itu Pak, ukuran wadah, bukan ukuran berat. Makanya semua ulama sepakat zakat itu satu sok. Kenapa kok beda? Nanti saya jelaskan. Sok itu kalau menurut selain Imam Hanafi, Kiai Haji Muhammad Mansur, menantunya Kiai Haji Pasari, itu punya kitab namanya Fathul Qadir yang menjelaskan tentang ukuran-ukuran. Saya punya kitabnya. Nah, kata beliau, kalau sok itu dijadikan ukuran, itu kata beliau, panjang lebar tingginya 14,7. Jadi kalau mau buat sok ya, jangan buat kotak yang 14,7. Kalau pakai ini pasti benar. Buat wadah, berasnya tinggal. Kalau wadah itu dijadikan sebagai ukuran, itu pasti benar. Kenapa kok beda? Karena wadah ini Pak, Cuma biarkan diisi ukuran air dengan diisi kering, berarti sama apa ya? pakai kelapa, iya. Beda. Diisi keringnya dengan diisi beras, beda atau sama? Beda. Jangankan keringnya dengan beras, sama-sama beras, kadar keringnya beda, pasti beda. Itulah kenapa beda yang mengatakan bahwa ada Dari berbeda. kenapa? Tergantung. Makanya kalau kita ingin zakat itu paling benar, boleh gawe wadah, pasti benar. Nah, makanya Pak ulama berbeda pendapat. Di kitab Al-Fiqhul Manhaj. Al-Fiqhul Manhaj itu kitabnya Syekh Mustafa Fil, ulama Mesir. Beliau mengatakan satu sok itu 2,4. Mungkin ya, karena Mesir itu kan kering. Jadi ketika minta itu kadar airnya berkurang. Yang banyak dijadikan acuan adalah Kiai Haji Muhammad Mansur, menantunya Kiai Haji Masari. Beliau pernah buat wadah, beliau cari beras di pasar, dimasukkan. Akhirnya kata beliau satu sok itu 2,7. Ini yang paling banyak dipakai. Oke, bon. Tapi menurut Bin Hasan dalam kitab yang digunakan kalau dengan kami BDO langsung masuk dia tiga tapi yang perlu mungkin
di kitab edisi cetak kitab Wanafone itu pada zakat boleh buatan kita pakai uang. Ternyata orang ustaz termasuk anggotanya orang ternyata terus ada ditemukan terus, makanya ada terus yang edisi itu yang senyawa ada satu manuskrip tulisan kemudian ada lainnya satu kata nomor dua terus tidak kita prikes kok bahas mata jelek sakit makanya terus ada sama cetak sing asale ono lain setelah itu beliau kemudian menambah edisi terbaru temuan itu ditambahkan. Oke, jadi kalau Syafi'i Imam Nawawi sendiri dan Al-Majid mengatakan ittafaqat nusus Syafi'i semua nas Syafi'i sepakat dan boleh zakat fitrah lewat. Kalau sedangkan zakat fitrah lewat harus mengacu kepada Hanafi. Masalahnya begini, kalau pakai Hanafi itu hanya mengenai dan dan jadi tidak boleh dengan zakat tapi mengacu kepada 3 kilo beras. Kalau dengan pakai uang harus ngacu ke Hanafi. Kalau ngacu ke Hanafi harus senilai 3,8 kilogram kurma. Oke. Jadi kalau zakat pakai uang ngacu ke 3 kilogram beras ini nanti masuk kategori madhab rasanya. Telung gram telung kilo ini melok Syafi'i, uangnya melok Hanafi. Nah, inilah yang dijadikan acuan PWNU. Biasanya tiap tahun nanti ada edaran. Tahun ini saya belum dapat edarannya. Saya terakhir itu dapat edaran tahun 2020. PWNU kayaknya 2025 bahkan 2024 kemarin ada edaran. PWNU itu tiap tahun buat edaran. Kata PWNU zakat fitrah itu boleh pakai beras. Beliau mengatakan PWNU menggunakan 2,75 kilogram. PWNU mengatakan zakat fitrah 1 pakai beras. Kalau mau pakai uang harus ngacu ke Hanafi. Maka harga kurma, harga kismis, harga gandum. 1 kata PWNU. Kalau mengacu kepada kurma ajudan itu kalau zakat fitrah 3,8 kilo kurma ajudan. Kata PWNU rego desa juta 100 per orang. Kalau dengan mau pakai uang, kalau kita nanti bisa mengacu kepada kurma ajudan per orang 1 juta 1. Bisa keluarga 10 juta
Nah, sholat sunnah itu sholat sunnah. Total yang paling itu pada harga masih satu satu kan kalau harga sekarang masih 15 ya, bukan 45 kan? Tapi paling murah kalau PPU 171 di tahun 2020. Tahun 2025 pasti naik. PWNU itu buat list harga paling murah itu kalau yang Hanafi bisa gandum, boleh tepung gandum. Kalau gandum kira-kira separuhnya. Makanya tahun 2020 membuat surat edaran zakat fitrah pakai uang paling murah itu kisaran harganya 63.000. Ini tahun 2020, 2025 bisa 70 bisa 80. Paham ya? Ada PBN memperbolehkan zakat fitrah uang mengacu ke 3 kitab agama ini. Di kitab agama itu ada satu nama, kalau tidak bisa langsung mengamalkan PBNU menemukan celah di Maliki. Kata PBNU di Maliki itu ada satu nama al-Qasim yang memperbolehkan zakat pakai uang. Zakat fitrahnya pakai syarat. Oke. Jadi kata PBNU tidak boleh, tapi ikut Maliki. Jadi kalau jangan ikut PBNU, tidak bisa Maliki pak. Ikut apa? Maliki kalau saya tidak bisa pak. Imam Nawawi sudah tegas kita dapat khusus lagi. Makanya PBNU itu mengajunya ke Maliki. Jadi kalau mau ikut yang pakai uang, itu ikut madhab Maliki. Karena madhab Maliki ada makanya Pak kalau saya paling aman ya wis zakat yang gratis. Loh Ustaz, bagaimana kalau ada orang bawa uang? Jangan ditolak Pak, ditolak dan balik. Ya kan? Betul. Tadi jangan pernah kalau duit sampai ngomong tahu lah yang beras, saya tahu balik. Makanya takdirnya itu pinter. Nah, kalau saya usul masing-masing tak solusinya dua. Pulang sini untuk jualan beras, nanti pakai per 3. Nanti keuntungannya bisa untuk takmir, bisa untuk masjid. Apa boleh Ustaz uang masjid untuk bisnis? Boleh Pak, saya punya materi pengelolaan dana masjid. Teman-teman bukan diklat, diklat pengelolaan uang masjid. Nah, saya nggak bahas sekarang Pak, karena panjang nanti. Solusi pertama seperti ini. Solusi kedua, kerjasama sama toko. Kalau takmir nggak mau ngurusin diri, kerja sama toko. Suruh toko itu sampai pindah di dalam beras. Ya, buat pakai per 3 kilo. Taruh di luar masjid Pak, di lemperan Pak. Kalau di dalam masjid nggak boleh, karena transaksi di dalam masjid nggak boleh di luar. Jadi kalau ada orang mau bawa uang ke sini, diarahkan itu Pak ada beras, jangan beli di sini nanti ke sini bawa beras. Nanti Pak, ya nggak boleh begini Pak. Ada tapi jadinya keliru karena ada yang bilang ada kilo, ada yang tak punya segini Pak. Dia kan punya beras apa? Beras zakat dibol. Boleh nggak? Nggak boleh. Berasnya siapa ini? Berasnya mustahil. Boleh nggak jual berasnya orang? Nggak boleh. Solusinya ya harus beras sendiri. Nggak boleh beras jenengan yang dapat zakat itu dijual. Beda
mustahil. Ada A miskin terima zakat 3 kilo, ada orang kedua bawa uang, boleh tidak si miskin yang terima zakat 3 kilo dari orang pertama menjual berasnya kepada orang kedua? Boleh, karena miskin itu kalau terima zakat miliknya. Kalau panitia ambil miliknya enggak? Bukan, itu bedanya ya. Ya enggak, saya percepat Pak, percepat bawang. Ini yang ini intinya ini harus dibayar. Miskin itu banyak apa sih? Bertahan hidup standar hidup layak atau standar bertahan hidup? Standar bertahan hidup. Standar bertahan hidup. Kalau miskin itu Pak diartikan standar bertahan hidup, tidak ada orang miskin. Karena semua orang bisa bertahan hidup meskipun bersatu sen. Mangan godong bertahan hidup. Oke ya, makanya di fikih ada namanya hadul kifayah. Hadul kifayah ini Pak tinggi Pak. Punya cukup karena kadang cukup untuk ajaran. Di buku saya tentang orang miskin Pak, termasuk miskin kewajibannya Pak. Setiap ibu sekali kata Imam Syafi'i ngasih daging 1,6 kilo. Itu orang miskin. Oke, di fikih itu Pak. Orang miskin itu termasuk orang miskin adalah punya kewajiban kasih makan 1,6 kilo daging. Itu masih miskin. Makanya Basnas itu punya hadul kifayah. Hadul kifayah itu lebih kepada mendekati standar hidup layak, meskipun tidak full. Balik. Nah, nanti tak itu Basnas itu punya aplikasi hadul kifayah. Jadi kalau jangan kita ke masjid, ingin tentukan, Ustaz, ini bisa enggak? Caranya bagaimana? Gampang. Ustaz, ada yang tak kasih, bukan Ustaz, atau orangnya tersinggung, biasa oleh, terus tidak oleh. Padahal orangnya kita lihat agak sedikit kaya. Bagaimana caranya? Basnas punya aplikasi. Nanti saya share di grup, jangan akan dibagi. Kalau saya Pak, di masjid Baitul Mutaqin itu saya usul. Bilang aja ini keterangannya supaya nanti di hari ini kamu coba tradisi Anda benar mengajukan zakat. Anda benar itu screenshot sekarang lihat kita ini Pak dan itu hanya dia Pak dalam fikih kalau ada orang ngaku miskin kita kasih kita 800 sampai 900. Kalau ada orang dia bisa 900 kali. Jadi kalau di bawah juta, itu ada sistem. Itu kalau jenengan baca kitab tak usah jauh-jauh Pak. Kita paling tipis, satu korek ambil Pak. Manislah malah lima orang yang diangkat. Jadi inti ambil itu Pak adalah diangkat punya legal. Kan. Belum menyatakan bubar dewe. Ambil itu waktu itu ada Basul Masyarakat MU Jawa Timur kalau nggak salah itu bahas ambil 2016 bahas ambil lagi Pak keputusan 2005 dengan 2016 apakah konsisten? NU konsisten tapi NU konsisten
undang-undang pajak, undang-undang zakat yang terakhir itu pada tahun 2011 23 ini dijadikan oleh Sultan Syekh 2011. Baik, diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, diperkuat oleh fatwa MUI dan lain sebagainya. Intinya ambil itu tadi. Ambil itu di undang-undang kedua ada milik negara namanya BAS. Ada Basnas mulai provinsi, nasional, provinsi, kota. Di bawahnya BAS ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nomor 2 ada yang milik swasta, LAS. LAS ini punya legalitas, Pak. Jadi dia harus mengajukan. Kalau LAS abal-abal itu bukan LAS. LAS yang punya legalitas. Ada yang tingkat nasional seperti Dompet Doafa, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat kabupaten. Di bawahnya LAS ada UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Kalau di LAS itu namanya JPZ LAS itu LAS itu beda-beda nih. Kalau menurut saya menggunakan istilah MPZ, Mitra Pengumpul Zakat. Kalau bahasa aslinya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Makanya masjid atau musola kalau ingin jadi amil harus pilih. Boleh induk ke Basnas, boleh induk ke LAS. Kalau kita itu tinggal menghubungi Lazis. Ambil. Ini bisa pilih ini. Saya percepat. Ini contoh, Pak. Saya kampanye LAS itu, Pak, kampanye ambil, bukan kampanye LAS. Kampanye ambil itu 5 tahun yang lalu. Waktu Covid mulai biasa. Ada takbir ngomongin. Ustaz, aku boleh beli harus nyala-nyala, sampai bisa nyala-nyala dong. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin sakit. Saya kalau konten online pusat dengan buat akan ketepatan kita. Jadi kemarin kalau online itu banyak berbeda. Berarti zakat saya belum tersangkutan. Kalau saya itu sama dengan saya pada mustahil. Karena itulah satu, kalau saya bayar zakat ke panitia belum tentu sah. Kalau saya bayar zakat ke amil pasti sah, meskipun oleh amil dikorupsi. Amil. Makanya dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan wa ala tabdili khiyanatil wakil la yasqutul fard. Kalau wakil itu khianat, kewajiban zakat belum gugur. Tapi kalau yang khianat adalah amil, kewajiban zakat gugur. Karena saya bayar zakat kepada amil itu sama dengan bayar zakat ke mustahik. Tapi, ada kasus panitia bukan amil, bayar zakat, dikiranya miskin, dikai zakat.
ternyata punya inovasi. Biasanya di Surabaya banyak itu kan panitia bagi termasuk itu biasanya kalau menjelang hari raya biasanya toron itu yang bisa toron toron itu mudik pak, toron itu mudik karena ada orang yang mudik karena dia tidak berjalan di depan pintu dicatatkan di pintu itu sama dengan bayar zakat setelah hari raya. Kalau itu dilakukan oleh panitia, berarti orang yang bayar zakat tanggal 21 itu belum bayar zakat. Tapi kalau dilakukan oleh amil, minimal orang yang zakat itu sudah benar bayar tanggal 21. Nah, ya. Makanya Pak, kalau ada kasus seperti ini jangan harus punya kontak. Minimal di telepon. Jangan telepon Pak, sama dapat jatah. Boleh enggak? Nerimanya diwakilkan ke MT. Baru boleh. Kalau jangan langsung tahu, itu sama dengan bayar zakat nanti setelah hari raya. Bang, yuk. Cepat Pak. Ini sudah sama wis. Cepat Pak. Nah, ini Pak. Di masjid enggak tahu di sini. Rata-rata di Surabaya ini Pak. Mungkin paling miskin sampai masuk setelah itu dibagikan kepada fakir miskin di desa itu, maka kemungkinan ada beras orang miskin yang kembali ke dirinya sendiri. Itu kalau dilakukan panitia dan sah. Kalau dilakukan amil sah. Kalau dilakukan amil, jangankan kembali separuh. Lihat yang bayar zakat kok miskin dibandingkan saya bingung nyari orang lain, tak kalau mana? Siapa dah? Saya kalau ambil, tapi kalau panitia, oke, lanjut ini. Biasanya kamu jangan tersinggung ya. Biasanya yang jadi panitia bukan oleh sing sugih sampai sing miskin jadi panitia. Dia betul. Biasanya panitia oleh jatah zakat betul. Kalau itu panitia yang kaya menerima jatah zakat itu sama dengan ngambil hak dari sini. Tapi kalau dia ambil, andai dan kaya boleh terima atas nama ambilnya. Paham ya? Kan emang Pak zakat harus oleh terima zakat seperti itu. Terakhir, kadang-kadang zakat itu butuh resiko, butuh transport. Betul. Ambil uang masjid boleh tak? Tak boleh. Zakat tidak ada katanya masjid. Ambil uang zakat boleh tak? Tak boleh kalau panitia. Tapi kalau ambil boleh. Amin. Makanya kata Imam Nawawi ini saya sering ngomong. Aku kan bayar zakat dibandingkan diberikan ke panitia yang bukan ambil. Imam Nawawi mengatakan, saya bayar zakat sendiri, saya bisa pastikan zakat saya benar. Tapi kalau saya bayar ke panitia bukan ambil, siapa yang bisa pastikan zakat saya benar? Kalau nggak benar, resikonya saya. Makanya Pak, saya anak saya itu kadang-kadang sekolahnya ngasih edaran untuk zakat fitrah di sekolah. Saya tanya, punya legalitas nggak? Kalau nggak punya legalitas, anak saya nggak akan zakat di sini. Kenapa? Resiko atau bayar zakat saya dari segera di saya kira itu waktunya sangat terbatas. Ada sini tanya jawab apa tulisan? Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Sepertinya kita yang
dari materi ini belum lengkap. Jadi terkait masalah. Kalau kita mohon izin, bisa nggak nanti kemudian kita bahas pertemuan di sesi berikutnya tetap di Ramadan atau di seperti itu. Oke, tergantung jadwalnya Pak. Tinggal jadwal. Kalau monggo kalau mau nanti waktu jadwal kosong, monggo. Tapi kalau Sabtu Minggu kayaknya banyak ada repot. Kita ganti-gantian. Oh, kalau ada waktu lagi kita coba lagi apa atau nanti dimulai lagi dengan Sambil itu mohon izin materi yang mungkin belum lengkap besar, nah ulik-uliknya khusus misalkan Pak, kalau hanya tes nanti kalau ini mendalami, saya sudah mengatakan dengan bisa main-main ke MUJMO, pinjam bukunya 1 hari gantian itu apa Pak? Ada bab jangan kita khusus itu jangan bisa aja sendiri. Ini kau ini kota 7 itu. Beda, paling dia akan ambil. Ambil itu harus minimal jadi BZ-nya las atau BZ-nya belas. Bagaimana? Banyak kita sudah beredar. Saya nggak tahu. Atau memang udah menerima. Yai, seumpama ambil ya dari satu musola itu 1 orang yang bersertifikat ya, terus menugaskan panitia itu hukumnya gimana? Ambil itu Pak, SK itu Pak, yang berhak menentukan ambil yang punya kewenangan. Makanya itu seumpama dia sudah menerima SK ya, terus dia menugaskan menyuruh orang dari panitia. Dikasih kewenangan oleh Lazis untuk membuat SK selanjutnya. Makanya paling aman dengan ajukan namanya perbanyak. Sekiranya nanti yang jaga itu semuanya masukin SK. Ambil semua ya berarti? Oke. Nah ini kalau jangan lihat yang di Contoh Kembali ini banyak, ini sama dengan ya banyak, usulannya banyak. Perbanyak di sesi pengumpulan. Per musola berarti. Terus mungkin begini ya, ini ambil zakat yang sudah terbit itu kan ternyata sebenarnya minimal 10 ya. Kita dalam tasaruh pada zakat itu kan juga butuh tenaga. Nah itu panitia kita gunakan. Itu, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau menerima dari muzaki, nah itu dikasih dari amil. Dan itu ambil tidak apa-apa, tapi yang terima. Makanya jangan bagian terima itu di list Pak. Soalnya itu usahakan kita dimasukkan SK. Oh, betul SK. Kurang tenaga, bagaimana menerima supaya punya kewenangan legalnya itu. Ambil. Panitia itu berarti dari lagi kena bentok, kena bentok misalnya panitia. Putih bonus Karena yang sudah masuk di SK itu tidak dikasih wewenang untuk ngangkat. Makanya nggak tahu di PWN di lagu itu berapa? Minimal anggota yang bisa dijadikan SK. Pada batas terus juga kan buat aja SK banyak tak. Pertama saya nggak udah pokok banget aman. Kalau jangan-jangan. Permusola berarti ya iya. Permusola nggak masalah berarti. Permusola. Musola kue ono. Sudah memfasilitasi. Terutama ini. Makanya kenapa ini dilakukan sekaligus
sehingga bisa langsung tidak lanjut. Ayo kita ketikkan nomornya Iman ini. Biar jenengan bisa langsung dicatat Pak. Pak. Ayo buka. Pinter. 281. Bahkan Pak Tabir keluarnya. Cukup Pak, cukup jelas. Langsung dengan catat, langsung hubungi beliau. Kalau bisa semua musuh-musuhnya tidak hadir Pak, jangan hubungi Pak. Masing-masing yang hadir, jangan hubungi. Ayo gabung menjadi amin. Itu kan? Cekap ya? Cekap Pak. Suara Pak Agri lebih merdu dibandingkan suara Ustaz.